Penandatanganan Letter of Intent atau LOI antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Norwegia terkait dengan implementasi REDD+ pada tahun 2010 membuka babak baru dalam upaya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Salah satu isi dari klausul LOI tersebut menyebutkan bahwa Indonesia akan melakukan jeda tebang hutan alam. Selain itu, LOI juga menyebutkan pembentukan lembaga baru yang bertugas untuk mengurusi kegiatan REDD+ di Indonesia, juga mengurus arus keuangan yang dihasilkan dari REDD+. Pembentukan lembaga REDD+ sampai saat ini mengalami ketidakpastian. Pada awalnya, dibentuk Satuan Tugas REDD+ yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Pengelola REDD+ lewat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Belum selesai melaksanakan tugasnya, pada awal tahun 2015, BP REDD+ mengalami kematian tiba-tiba dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa BP REDD+ dan DNPI dilebur ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semakin tidak jelasnya pengelolaan REDD+ di Indonesia ini disebabkan oleh peraturan peralihan pada Perpres tersebut yang tidak membahas mengenai tugas Badan Pengelola pasca peleburan. Pembubaran BP REDD+ bahkan dianggap melanggar nota kerjasama Indonesia dan Norwegia di bidang kehutanan. Untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan REDD+ di Indonesia, Forest Watch Indonesia melakukan monitoring implementasi REDD+ di daerah. BP REDD+ telah menandatangani MOU dengan beberapa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan juga kabupaten. Sudah 7 provinsi menandatangani MOU dan kesepakatan bersama untuk implementasi program REDD+ dan penataan perizinan. Salah satunya adalah Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah. Di sini, kegiatan REDD+ difokuskan pada implementasi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut. Walaupun sudah ada MOU, program REDD+ masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Jangankan untuk menerima dampak positifnya, mengenal program ini saja sudah sulit. Pelaksanaan REDD+ di sini lebih banyak menguntungkan pemangku kepentingan dan praktisi REDD+ di luar masyarakat tempatan. Selain itu, ada sengketa tata batas yang belum selesai, yaitu antara Barito Selatan dan Barito Timur, kemudian Barito Selatan dengan Barito Utara. Hal ini saja sudah dipastikan melanggar prasyarat pelaksanaan REDD+ tentang kepastian wilayah. Selain itu, banyak sekali permasalahan bahkan konflik yang terjadi di masyarakat. Belum ada resolusi konflik yang difasilitasi oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan izin pengusahaan hutan dan hal tersebut mendatangkan masalah baru bagi masyarakat. Umumnya di Kalimantan Tengah, saya pikir beberapa proyek sudah memang mengupayakan melibatkan masyarakat. Memang ada bagian-bagian yang misalnya memfasilitasi proses penyusunan RPJMDes yang bicara soal desa hijau, lalu kemudian juga ada proyek yang melibatkan masyarakat terkait dengan peningkatan perekonomian alternatif, misalnya pengembangan keramba ikan atau pengembangan petani karet gitu. Memang ada, cuman belum kelihatan hasil yang cukup bagus. Misalnya ada beberapa pengembangan kelompok petani ikan itu juga kemudian menyatukan pemahaman masyarakat terkait dengan bagaimana berorganisasi dan sebagainya, itu menjadi sangat sulit ketika proyek terbatas waktu ya, sehingga kemudian ketika pendampingan juga terbatas waktu tidak cukup efektif untuk membangun mereka gitu. KLHK dan KOIKA sudah menjalin kerjasama di bidang kehutanan yang dikenal dengan program aforestasi dan reforestasi. Melalui mekanisme pembangunan bersih yang mengarah pada pengembangan kawasan hutan kemasyarakatan.
Kerjasama ini akan diimplementasikan melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Secara umum, kegiatan Project Red Plus di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan pada wilayah kerja hutan kemasyarakatan dalam kawasan KPH Rinjani Barat. Lokasi demonstration area Red Plus di Kabupaten Lombok Tengah merupakan lokasi HKM yang tidak memerlukan penataan batas ulang terhadap kawasan hutan tersebut. Walaupun tidak terdapat hambatan dalam penataan batas, pelaksanaan Red Plus di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan sesuai dengan prasyarat yang ada. Temuan spesifik terkait kegiatan Red Plus di Kabupaten Lombok Tengah yaitu terdapat beberapa kegiatan dalam Project Red Plus di Kabupaten Lombok Tengah yang tidak transparan. Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten terlihat tidak transparan terkait rencana kegiatan, anggaran, dan dokumen-dokumen terkait Project Red Plus. Keaktifan masyarakat kembali lagi soal REDD itu mungkin dalam pelaksanaannya sudah terlibat langsung dalam memelihara, mengamankan. Tapi soal program pemerintah sampai sekarang belum jelas apa sih sebetulnya yang menyangkut khusus tentang REDD ini belum. Lokasi demonstration area di hutan kemasyarakatan membuat masyarakat seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari wilayah tersebut, baik dari segi ekonomi wilayah HKM maupun Project Red Plus. Hal tersebut seharusnya dilakukan untuk menghindari sengketa yang terjadi di tingkat tapak. Sengketa justru terjadi antara lembaga pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Bapeda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sengketa tersebut dipicu karena tidak adanya transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas antara kedua lembaga pemerintah tersebut. Konsep benefit sharing sampai saat ini belum dilaksanakan di lokasi Red Plus di Lombok Tengah. Konsep tersebut masih dalam wacana dan belum diterapkan di tingkat tapak. Karena belum dilaksanakannya konsep tersebut, prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas dalam Project Red Plus di Kabupaten Lombok Tengah belum terlihat secara nyata. Berdasarkan hasil temuan Forest Watch Indonesia di lapangan, rekomendasi kami sebagai berikut: membangun pemahaman bersama tentang pemanfaatan hutan dan lahan dalam rangka implementasi kebijakan Red Plus di daerah dalam konteks pemenuhan hak masyarakat, baik itu informasi, partisipasi, dan akuntabilitas, melalui pengelolaan pengetahuan dan peningkatan kapasitas teknis yang mampu menjadi pendorong bagi berjalannya aspek transparansi dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui kerja-kerja yang dilakukan BP Red Plus di lintas sektor tidak terisolasi di dalam lingkup kehutanan saja, agar kebijakan di sektor lain dapat sinkron dengan upaya pelestarian lingkungan. Membentuk mekanisme penyelesaian konflik serta mempercepat penyelesaian konflik sehingga terdapat sebuah kepastian tenurial. Meningkatkan koordinasi dan transparansi antar lembaga pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dalam melaksanakan Project Red Plus.